Shalom. Halo. Puji nama Tuhan. Mungkin yang di belakang bisa ke depan biar tidak mengganggu jalannya ibadah. Jadi yang datang belakangan bisa tidak mengganggu jalannya ibadah multimedia ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita menyiapkan hati kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Seperti tema pada pagi hari ini dari Galatia 6 ayat 7 berkata bahwa Allah tidak mau dipermainkan. Sebab barang siapa yang menabur itu akan menuai. Mari kita mau tinggikan Allah yang besar. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita mengucap syukur. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Raja di atas segala Raja, Yesus Tuhan. Haleluya. Lebih lagi dengan Dia. Kita mau katakan more, I love you Jesus. Saudara dan saya, biarlah semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Mari gerakkan tanganmu, bebaskan rohmu dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita goyang ya, angkat tangan dulu bareng-bareng yuk. More, more, I want more, 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 I want more, 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 I want more because of thee. Katakan more, more, more,
Biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam dia, mintalah apa saja, pasti Tuhan kehendaki. Jangan pernah mempermainkan Tuhan dalam hidupmu. Dia pribadi yang dahsyat. Dia pribadi yang setia. Dia penolong saat kita dalam kesesatan. Saat kita mengalami kesendirian, Dia ada bersama dengan kita. Mari berseru panggil nama Yesus. Kita mau katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidup. Seru memanggil nama. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Oh Tuhan, Tuhan.
Tuhan. Panggil namanya jemaat saja. Yesus, padamu ku berseru. Ini kerinduan kami Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku.
Mari kita bersaat teduh sejenak. Pujian yang kita panjatkan pada pagi hari ini, pujian yang tertuju kepada Tuhan, Yes, Lord. tertuju kepada Raja di atas segala raja. Saudara dan saya dipanggil oleh Dia untuk menjadi penyembah-penyembahnya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Amen. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita benar-benar menjadi penyembah yang sungguh-sungguh menyembah Dia dalam roh dan kebenaran? Ya Tuhan, biarkan urapan Tuhan mengalir pada pagi hari ini. Hadiratnya diturunkan kepada kita semuanya yang benar-benar merindukan Tuhan dalam ibadah-Mu. Bawa hatimu di hadapan Tuhan. Ketika engkau membawa hatimu kepada Tuhan, maka hati Tuhan juga kepadamu. Kalau hatimu hari ini jauh, maka Tuhan tetap mendekat dengan engkau. Kita butuh hadirat Tuhan hari-hari ini, saudara. Kita memerlukan hadirat Tuhan menjamah setiap kita. Hanya orang yang tinggal tenang dalam hadirat Tuhan yang bisa mengendalikan hidup ini, yang bisa menikmati hidup ini di tengah-tengah COVID-19 ini. Di ujung-ujung bumi, berita-berita yang menakutkan. Setiap sekeliling kita tidak ada berita yang aman atau tempat yang aman. Firman Tuhan mengatakan tempat yang aman yaitu tinggal di dalamnya. Namun seberapa saudara dan saya memahami kebenaran ini, seberapa engkau serius, seberapa engkau sungguh-sungguh tinggal di dalam hadiratnya. Angkat kedua tanganmu perlahan-lahan, jangan melihat ke kiri atau ke kanan. Mengangkat tangan bukan karena perintah saya, tapi ketika engkau mengangkat tangan, itu merupakan ekspresi keberadaanmu di hadapan Tuhan, kerinduanmu, mengangkat hatimu, mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, bahwa engkau merindukan kehadirannya, engkau merindukan kunjungannya, engkau merindukan lawatannya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, aku rindu akan hadirat-Mu. Seperti awan menenggelamkan bukit-bukit dan gunung-gunung, seperti kabut yang Kau lepaskan pada pagi hari, menenggelamkan sekelilingnya, sehingga tidak lagi terlihat tempat itu. Hanya kabut-Mu, hanya hadirat-Mu. Dan ketika kabut itu, embun pagi itu Engkau turunkan, tanaman-tanaman di sekelilingnya terbasahi dengan embun pagi. Tanaman pohon yang lesu, yang kering, bahkan yang mendekati kematian, ketika embun pagi itu
Engkau curahkan kepada dedaunan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada rerumputan. Maka rumput yang layu kembali berdiri tegak. Maka daun yang hendak gugur menjadi tegar kembali. Pohon-pohon yang tidak mendapatkan kehidupan kembali mendapatkan kehidupan. Karena embun yang Kau curahkan di muka bumi. Terima kasih. Saat hari ini hamba minta hadirat Tuhan Kau curahkan. Hadirat Tuhan Kau turunkan. Sehingga kami-kami yang mengalami kekeringan secara roh, Engkau sirami dengan hadirat-Mu, sehingga ada gairah surga, ada roh yang menyala-nyala, ada semangat yang baru. Mari Tuhan Kau curahkan. Berikan hati yang baru, roh yang baru. Berikan jantung yang baru, berikan liver yang baru, berikan ginjal yang baru, berikan darah yang baru, berikan organ-organ tubuh kami yang baru. Oh ya raralaba ya syarararalaba, oh ya raralaba ya syarararalaba. Susun kembali Tuhan organ-organ tubuh yang baru di dalam tubuh kami umat-Mu, sel-sel yang baru. Ya raralaba ya syarararalaba, taruh kembali Tuhan. Ya raralaba ya syarararalaba, ya rararalaba ya se. Terima jantung yang baru, terima paru-paru yang baru, terima liver yang baru, ginjal yang baru, sel-sel yang baru, aliran darah yang baru mengalir. Ya rararalaba, ya rararalaba, berfungsi kembali dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana Engkau membangkitkan Lazarus, terjadi kebangkitan dalam tubuh jiwa roh kami. Corona tidak mematikan kami, COVID-19 tidak membunuh kami. Ya rararalaba, ya rararalaba, ya rararalaba, ya rararalaba. Pulihkan negeri ini ya Allahku, pulihkan bangsa ini ya Tuhanku. Ya rarara ya, ya ra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 r
Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Roh turun atas kami ya Tuhan. Ya pulihkan perekonomian kami, pulihkan pekerjaan kami, pulihkan sekolah kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri ini ya Allahku, pulihkan pertanian kami, pulihkan tanah-tanah yang tandus, Engkau subur.
bangsa kami. Tidak ada keguguran, tidak ada kemandulan, tidak ada kematian. Kematian karena corona, aku stop. Aku berdiri di hadapan Allahku dan aku berkata, tidak ada kematian lagi, tidak ada pembunuhan lagi, tidak ada kematian dari virus corona ini. Aku berbicara kepada utara, aku bicara kepada selatan, aku bicara kepada timur dan barat. Aku taruh malaikat Tuhan, gerbang-gerbang bangsaku dipagari, dilindungi dalam nama Yesus. Umat Tuhan yang berseru memanggil namanya, umat Tuhan yang bersujud memanggil namanya, maka Tuhan berbalik dan mengangkat murka itu, mengangkat kutuk-kutuk itu atas negeri ini. Aku berkata dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tahirkan alam semesta ini dengan kuasa Roh Suci. Aku tahirkan bumi yang aku pinjak ini dengan darah-Mu, darah yang suci. Aku ambil, aku bersihkan atmosfer negeri ini dari virus-virus, dari wabah-wabah, oleh karena kuasa Roh Suci, Roh Kudus, hadirat Allah yang melawat atmosfer bumi negeriku ini. Karena ada pendupaan, karena ada penyembahan dan doa yang dipanjatkan oleh para imam-imam-Mu, yang dipanjatkan oleh para nabi-nabi-Mu, yang dipanjatkan oleh para rasul-rasul-Mu, yang dipanjatkan oleh para gembala-gembala, yang dipanjatkan oleh para guru-guru, dan dipanjatkan oleh para penginjil-penginjil-Mu, ya Allah. Ya Yesus. Dan kami berseru kepada Tuhan yang empunya surga, ya Tuhan Yesus, kepada Tuhan yang empunya langit dan bumi, ya Tuhan Yesus, kepada Tuhan yang empunya awan, angin, badai, bahkan laut samudra. Amen, amen. Engkau yang berkuasa di air, di udara, ya Tuhan, maupun di api. Ya, Engkau yang berkuasa. Amin, amin. Karena itu ya Tuhan, sudah cukup kematian umat-Mu yang terjadi hari-hari ini. Aku berdoa dan merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon belas kasihan daripada-Mu ya Tuhan. Ampuni negeri kami, ampuni gereja-Mu, ampuni umat-Mu Tuhan, ampuni kami pemimpin-pemimpin agama yang tidak berkenan di hadapan. Ampuni kami ya Tuhan, sehingga Engkau mencurahkan belas kasihan-Mu atas bangsa ini, atas makhluk yang ada di bumi ini Tuhan, yaitu manusia yang Kau tempatkan di bumi ini untuk merawat, untuk mengelola, untuk menjaga. Ya Tuhan, Bapa,
kami serahkan pagi hari ini. Terima kasih. Rendahkan hamba-Mu serendah-rendah mungkin. Biarkan Kau saja yang ditinggikan, yang dipermuliakan. Dan Kau saja yang menerima segala puji syukur kami. Kami panjatkan kepadamu. Terima kasih. Ambil alih pertemuan yang singkat ini. Biarlah pesan-Mu dapat hamba sampaikan pagi hari ini. Haleluya. Kepada seluruh umat Tuhan. Amin, amin. Yang ada di ibadah ini. Maupun mereka yang menyaksikan tayangan ini lewat live streaming. Lewat Facebook, Instagram, atau YouTube. Bapa, urapan yang sama menyentuh, menjamah setiap kami. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, segala puji hormat bagi-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk sidang jemaat yang saya kasihi. Saya berharap Ibu Bapak Saudara sekalian, pagi hari ini benar-benar dapat mengalami apa yang saya rasa dan apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan Ibu Bapak Saudara sekalian pada pagi hari ini. Saya sudah sangat-sangat rindu untuk berdiri di belakang mimbar ini menyampaikan pesan Tuhan. Dan saya bersyukur semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini saya masih dalam kesehatan dengan sempurna, dengan baik. Karena berapa hari ini saya bolak-balik pelayanan ke Jakarta maupun ke Jawa Timur. Besok hari Selasa saya berangkat lagi ke Jawa Timur. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa saya ke sana? Ada satu, juga ada urusan yang lain. Yang kedua, saudara, ada anak Tuhan yang digerakkan hatinya memberkati, membuat sumur untuk tempat ibadah kita yang ada di Jawa Timur, saudara. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus, saudara. Karena ada seorang anak Tuhan, ketika saya ceritakan kondisi yang ada di Jawa Timur itu, kalau musim kering seperti ini, sumur-sumur sat, saudara. Ya, artinya terjadi kekeringan dan sulit sekali untuk mendapatkan air. Dan saya cerita bahwa tempat ibadah kami pun juga tidak ada sumurnya, tidak ada airnya. Dan kami cerita kira-kira kita harus ngebor, saudara, untuk mendapatkan mata air. Dan itu kurang lebih kalau ngebor itu kedalaman 100 meter sampai 150, berarti harus pakai mesin bor yang seperti itu, saudara. Dan itu biayanya tidak kecil, saudara. Ya, tidak kecil. Dan saya hanya cerita, hanya berbagi, saudara. Dan saat itu anak Tuhan ini enggak berbicara, enggak langsung membantu kami, saudara. Tiba-tiba waktu saya sudah tiba di sini, saudara, kemarin beliau memberitahu, Pak Amos, itu tempat biar kami yang bor sumurnya dan semuanya biaya dari kami. Nah, itu puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi besok tujuan saya ke Jawa Timur, kita akan ngebor, saudara, supaya tempat ibadah itu ada sumbernya, ada air yang mengalir, sehingga nanti orang desa-desa di sekeliling tempat ibadah kita itu bisa mengambil air, saudara, air untuk minum, untuk mandi, untuk sebagainya. Dan saya minta nanti pakai satelit timbel itu, jadi kedalaman dengan diameter yang cukup besar, jadi seperti di sawah-sawah itu mengalirnya air seperti itu, saudara, supaya di tempat ibadah itu menjadi berkat.
Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari begini dengan susahnya uang, kesulitan uang, tapi ada orang-orang atau anak-anak Tuhan yang digerakkan hatinya untuk menjadi saluran berkat, ya, untuk ngebor air sumur ini, saudara. Doakan supaya dalam pengeboran ini lancar, bisa mendapatkan mata airnya. Ya, itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kabar yang baru mengenai pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya. Minggu-minggu ini saya banyak mengalami mujizat, saudara. Ya, baru bangun pagi saya menyapa Tuhan, saudara. Saya menyapa Tuhan, bangun tidur hari Kamis kemarin, saudara. Tiba-tiba bangun, saya mengucap syukur, biasa saya lakukan dialog sama Tuhan. Selesai itu saya ambil handphone saya. Siapa tahu ada hal-hal yang penting yang menghubungi saya. Ternyata tiba-tiba saya buka WA saya, puji Tuhan saudara, ada WA yang mana, Salam Pak Amos, selamat pagi, saya memberkati sekian juta untuk pekerjaan Tuhan. Pagi-pagi saudara sudah mendapatkan berkat. Siang hari juga sudah ada juga, Pak, puji Tuhan saya transfer ini perpuluhan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, rasa-rasanya tidak ada kata-kata yang indah yang saya sampaikan kepada Tuhan kecuali ucapan syukur dan terima kasih saya kepada Tuhan. Hanya itu saudara. Dan saya percaya saudara, orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan, sebagaimana doa saya kalau ketika saya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara tahu apa doa saya kalau setiap kali saya menutup doa berkat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian? Coba saudara ingat apa yang saudara tangkap dari doa ketika saya mendoakan memberkati saudara. Tidak ada orang yang berkekurangan di antaramu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, doa seorang hamba Tuhan yang dengan tulus dipanjatkan, yang disampaikan dari hati Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai hari ini saudara, belum ada jemaat kita yang datang kepada saya, Pak tolong bantu kami mau beli beras, nggak ada. Pak tolong bantu kami belum bisa bayar listrik. Pak bantu kami tidak bisa beli makanan untuk anak kami, saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai detik hari ini belum ada satu jemaat yang datang kepada saya berkekurangan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya umumkan, kalau ada hari ini saudara yang kekurangan, silahkan datang sama saya. Apa yang menjadikan kebutuhan saudara, keperluan saudara? Paling makan berapa sih sepiring tuh saudara? Paling untuk keluarga berapa sih saudara? Beras seliter saudara. Paling berapa sih saudara lauk sayur saudara? Kalau saudara butuh kangkung, saya di rumah sedang nanam kangkung saudara. Kalau saudara butuh pare saudara, hari-hari ini pare yang saya tanam kemarin sudah berbuah saudara. Kalau saudara butuh lauk saudara, ikan lele, sekarang lele saya sekilo sudah 10 ekor sudah bisa saudara. Saudara tinggal datang kepada saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang saya sembah, juga Tuhan yang sanggup mencukupi segala kebutuhan ibu bapak saudara sekalian. Yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, hari ini saya mengangkat tema, jangan mempermainkan Tuhanmu atau Yesusmu, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tema saya sampaikan hari ini masih dalam kategori bahasa yang halus saudara. Tapi kalau saudara membaca dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 7 ini saudara, apa yang dikatakan saudara? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan.
Karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, Rasul Paulus menyampaikan kebenaran ini bukan dengan basa-basi. Rasul Paulus menyampaikan kebenaran ini karena Rasul Paulus mengasihi umat yang dikasihinya, mengasihi umat Allah yang dikasihinya, mengasihi umat yang digembalakannya, umat yang dipimpinnya, umat yang dimuridkannya. Saudara, ayat ini disampaikan kepada jemaat di Galatia karena jemaat di Galatia sudah tidak menghargai Tuhan, sudah tidak menghormati Tuhan. Saudara, mereka sudah melakukan penyimpangan-penyimpangan, mereka sudah melakukan penyesatan-penyesatan, sehingga tidak ada lagi penghormatan kepada Tuhannya. Karena itu kalau saudara baca ayat ini, Paulus mengatakan dengan tegas, Paulus mengatakan kebenaran ini dengan lantang, karena di kata ayat yang depan ini berkata, jangan sesat. Ada tanda seru, saudara. Jadi bukan ngomong jangan sesat ya mas, bukan, saudara. Artinya Rasul Paulus mengajak ibu bapak saudara sekalian, hari-hari ini menjelang hari Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan menghendaki saudara dan saya harus serius dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Jangan lagi main-main. Sejak dimunculkan, diumumkan COVID-19, saya sudah mengatakan genderang perang sudah dimulai antara hidup dan mati menghadapi virus corona itu. Saudara, saya sudah mengatakan seperti itu. Namun saya sebagai hamba Tuhan, namun saya sebagai gereja Tuhan, apakah cukup diam, stay home di rumah, saudara? Tidak. Saya mengerti posisi saya di hadapan Tuhan saya. Saya mengerti panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Saya mengerti, saudara. Dan saya tahu kapasitas saya tahu posisi saya sebagai hamba Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak pernah menutup ibadah ini. Saudara, siapapun orang yang datang kepada Tuhan, saya tidak melarang. Kalau saudara datang ke gereja, makanya disitulah banyak gereja yang kena virus corona. Karena apa, saudara? Engkau salah motivasimu datang ke Tuhan. Engkau datang ke gereja, engkau datang kepada pendeta, engkau datang kepada majelis, engkau datang kepada panatua, saudara. Kalau engkau hari ini datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, garis bawahi dan catat ini, saudara. Kalau engkau hari ini datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sekalipun saudara di luar sana engkau membawa virus corona, atau engkau kena di badanmu, di tubuhmu virus corona, saya mau berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau datang dengan sungguh-sungguh, maka corona itu tidak bisa menular saudara, atau corona itu tidak bisa menulari saudara, dan tidak bisa membunuh saudara. Karena apa? Engkau datang kepada Tuhan. Tidak ada ayat orang yang datang kepada Tuhan mati, saudara. Banyak ayat yang menuliskan orang datang kepada Tuhan ketika orang itu berdosa, mati, saudara. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau sebagai orang yang berdosa dan mengaku dosamu, dan engkau minta ampun, dosamu diampuni dan tidak dimatiin sama Tuhan. Saudara, ini saatnya saudara dan saya jangan mempermainkan Tuhan. Karena itu saya berkata,
Kalau engkau ibadah di sini, biarlah engkau benar-benar serius, engkau fokus, engkau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jangan engkau mendengar firman sambil buka WA. Jangan engkau mendengar firman Tuhan sambil Instagraman. Apalagi engkau mendengar firman Tuhan sambil selfie, saudara, menunjukkan nih aku ibadah, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadahmu tidak perlu ditunjukkan kepada siapapun. Ibadahmu biarkan yang tahu engkau dengan Tuhanmu, engkau dengan Allahmu, engkau dengan Roh Kudusmu, engkau dengan Yesusmu, engkau dengan Kristusmu. Sejauh mana hubunganmu dengan Tuhan? Tidak ditunjuk-tunjukkan engkau beribadah, tapi bagaimana keseriusan saudara dengan Tuhan. Maka dari itu saya mengambil tema, jangan mempermainkan Allah, jangan mempermainkan Yesusmu, saudara. Ibu bapak saudara sekalian, sidang jemaat yang saya kasihi, hari-hari ini hari yang menyenangkan bagi orang-orang yang tidak suka beribadah. Hari-hari ini hari-hari yang menyenangkan bagi mereka yang tidak suka beribadah. Alasannya apa, Pak? Saya mau beritahu, saudara, kan saya udah ibadah live streaming, Pak. Di rumah saya ikutin ibadah. Oke, mari kita bicara dengan jujur. Kalau saudara benar-benar arti ibadah, mau di tempat ini maupun di rumah dengan live streaming, apakah engkau benar-benar dalam sikap ibadahmu itu benar? Hari ini ada banyak saya mendapati orang ibadah, katanya ibadah live streaming. Ini dengar saudara yang di rumah, yang menyaksikan saya dengan live streaming, dengar ini saudara. Judulnya ibadah live streaming. Artinya di dalamnya ada unsur kata ibadah. Berarti kalau kita bicara ibadah, mau live streaming, mau di rumah, maupun di gereja, engkau harus mempersiapkan diri saudara. Karena apa? Engkau mau beribadah. Esensinya yaitu ibadah. Nah, orang yang mau beribadah, saudara, semestinya saudara dan saya harus mempersiapkan diri. Mau live streaming maupun di gereja. Saudara, engkau beribadah live streaming, saudara, namanya juga ibadah. Engkau tahu jadwal ibadah gereja jam 10. Berarti paling tidak kalau engkau mau ibadah di rumah, engkau harus mempersiapkan juga. Paling tidak mandi dulu, ya kan, pakai baju yang rapi, siap duduk dengan manis, saudara, di hadapan layar televisi saudara. Saudara benar-benar ikuti acara ibadah di sini dengan ibadah puji-pujian, dan waktu puji-pujian dinaikkan, engkau yang di live streaming pun juga harus ikut. Ibadah ini hadir di rumahmu karena ada satelit yang menyambungkan, menghubungkan, sehingga saudara dan saya bisa mengikuti live secara ibadah ini, saudara. Tapi berapa banyak engkau kehilangan esensi mengenai ibadah? Seringkali saya melihat, menyaksikan ibadah live streaming, kagak mandi, pakai singlet, pakai celana pendek, saudara, sambil masak, saudara, sambil habis mandi, ucek-ucek keramas rambut, saudara. Apakah itu esensi ibadah yang sesungguhnya dalam ibadahmu? Halo, Pak Amos marah. Iya, saya marah mewakili Rasul Paulus yang berkata kepada sidang jemaat Galatia. Dikatakan jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Dan saudara tahu hari ini kekristenan di sana hancur. Karena
Karena apa? Tidak ada penghormatan akan Tuhan, tidak ada penghargaan akan Tuhan. Tuhan dianggapnya remeh. Namanya aja ibadah live streaming. Artinya di dalamnya live streaming itu ada kata unsur ibadah. Berarti saudara harus mempersiapkan diri dengan baik. Saudara bukan melihat live drakor, saudara, drama Korea. Kalau saudara drama Korea saja, saudara break kalau nunggu iklan, saudara. Tapi kalau saudara ibadah, tidak ada iklan dalam 45 menit, apakah engkau benar-benar sungguh-sungguh hadir ibadah dengan live streaming dengan benar? Apakah engkau mengikuti jalan ibadah live streaming dengan baik? Paulus berkata, jangan sesat. Kalau saya masih ada halusnya, jangan mempermainkan Allah, saudaraku. Jangan main-main dengan Allah, saudaraku. Berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Berikan penghormatan yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena hari-hari ini di sekeliling saudara ada kuasa maut, cepat atau lambat akan menjemput saudara dan saya. Saudara, firman Tuhan mengatakan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa? Allah itu pun juga punya perasaan, saudara. Bukan hanya dia perasaannya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha akbar, tapi dia Allah yang punya perasaan, saudara. Kalau beliau dipermainkan, kalau beliau tidak dihargai, kalau beliau tidak dihormati, dia Allah punya perasaan. Saudara, engkau harus mengerti kepribadiannya Allah ini. Oleh sebab itu, kalau saudara tidak dihormati, kalau saudara dipermainkan, saudara perasaanmu dipermainkan, saudara bisa marah, saudara bisa tersinggung. Bapak ibu saudara sekalian, apakah kamu berkata, Pak Amos, Allah tidak pernah tersinggung? Bapak ibu saudara sekalian, kata ayat ini, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya Allah menjaga integritasnya, Allah menjaga otoritasnya, Allah menjaga kewibawaannya, saudara, menjaga pribadinya supaya tidak dipermainkan. Ibu bapak saudara sekalian, kalau hari-hari ini engkau benar-benar mengerti kapasitasmu, posisimu seperti ini di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berperkara dahsyat dalam hidup saudara. Saudara, maka Tuhan akan membuat saudara makin hari semakin diangkat. Bukan hanya diangkat secara rohanimu, secara ekonomimu, secara keuanganmu, karirmu, pekerjaanmu, kehidupanmu. Karena dia sendiri berkata, aku rela jadi miskin supaya engkau jadi kaya. Wow, saudara, itu hati Allah. Saudara, tolong saudara yang hari ini yang gak pernah ibadah dan menyaksikan ibadah live streaming di rumah Anda sekalian, apakah engkau benar-benar sudah memposisikan ibadahmu dengan benar? Saudara, bukan ibadah sambil masak, bukan ibadah live streaming sambil mandi, saudara, sambil jalan sana jalan kemari, sambil setelika. Saudara, ibadah tidak ada sambilan. Karena Alkitab mengajarkan, latihlah hidupmu untuk beribadah. Karena beribadah mendatangkan kebaikan. Saudara, itu Alkitab, itu firman Tuhan berkata demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini masa penampian. Ini masa penampian. Saudara, buat mereka yang tidak suka ibadah, saudara, dia senang, dia merdeka, saudara.
Tapi buat saudara dan saya yang merindukan Tuhan senantiasa, wow, seperti Daud, saudara, betapa dia rindu dengan Dia, betapa dia rindu ingin berjumpa muka dengan muka. Saudara, kalau engkau punya kapasitas kerinduanmu seperti ini, silahkan engkau di rumah saja mendengar atau ikut ibadah lewat live streaming. Tolong persiapkan dirimu dengan baik. Jangan engkau ibadah live streaming pakai singlet, pakai kolor pendek, saudara. Belum mandi, belum sikat gigi, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, namanya ibadah. Mau ibadah padang, mau ibadah di gereja, mau ibadah di live streaming, namanya ibadah. Kalau namanya ibadah, saudara, saudara harus ikuti tata cara ibadah tersebut. Saudara harus ikuti liturgi ibadah tersebut. Saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saudara ibadah di rumah, kalau saudara nggak memberi persembahan, berarti engkau belum beribadah, saudara. Karena esensi ibadah itu kita membawa korban, korban hati, yes, saudara. Kalau korban hati, yes, tapi kalau saudara nggak mau memberi, saudara, itu bohong besar, saudara. Karena Alkitab mengatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Pembohong besar, saudara. Kalau saudara berkata, Pak, aku berikan hatiku, saudara. Saudara, orang yang bisa memberikan hatinya kepada Tuhan, berarti dia pun juga bisa memberikan uangnya, depositonya, bahkan segala yang ada di bumi, saudara. Mau bukti? Saya sudah bukti, saudara. Ketika Tuhan minta mobil saya tabur, saudara. Ketika Tuhan minta cincin saya, saudara, saya berikan dan diganti lagi, saudara. Ketika saya nabur mobil, saudara, saya menuai lagi. Ketika saya nabur uang, ketika ada orang memberkati saya dolar, saudara, saya belum pernah pergi ke luar negeri, saudara. Tapi tiba-tiba waktu saya doa 40 hari di Ungaran, ada orang memberkati saya dolar, saudara, dolar Australia. Saya telepon sama istri saya, Mi, hari ini ada orang yang memberkatin saya dolar Australia. Istri saya bilang, ya udah disimpan, nanti saya mau nyusul ke Ungaran, saudara. Ya, saya simpan. Saya simpan cuman 2 hari di dompet saya. Waktu saya berdoa, Tuhan berkata begini, Amos, mau nggak kamu punya gedung gereja yang seperti ini? Bukit Doa di Getsemani, saudara. Waktu itu kami belum punya gedung gereja. Saya ngomong pagi-pagi itu sambil jalan, ya mau toh Tuhan. Siapa yang nggak mau punya gedung sendiri? Tiba-tiba Roh Kudus berkata begini, tabur dolarmu yang baru kamu terima di tempat ini. Saudara, hidup saya tidak bergantung dengan dolar. Hidup saya tidak bergantung dengan uang. Uang itu hanya numpang lewat, hanya titipan yang Tuhan percayakan kepada saya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya melangkah dengan iman. Dolar itu, saudara, langsung saya tabur, saudara. Bapak Ibu saudara, saya bukan hanya menuai ibadah gedung gereja, tapi saya bisa ke Australia, saudara. Hei, haleluya. Saudara, pakai cara Tuhan melihat saudara, bukan saudara melihat Tuhan dengan caramu sendiri. Kalau saudara dengan caramu sendiri, seumur hidup saya baru kali itu, saudara, saya terima uang dolar, saudara. Saya belum pernah terima uang dolar. Saya nggak khotbah. Saya lagi doa puasa 40 hari di Getsemani, saudara. Dan pagi itu saya lagi jalan-jalan keliling-keliling sambil penyembahan. Tiba-tiba ada orang nyamperin saya. Pesannya, saudara, orang ini dapat pesan dari orang Australia. Dia berkata begini, Pak, nanti kalau Bapak ke Getsemani ketemu orang pertama, kalau orang pertama itu hamba Tuhan pelayanan, tolong titipkan dolar saya ini kepada mereka, saudara, kepada saya. Dan saya orang pertama yang ketemu orang itu, saudara. Waktu saya jalan-jalan saya ketemu, saya ngobrol,
Bapak dari mana? Orang Kelapa Gading tapi tinggal di Australia dan ada pengen doa di Getsemani. Ngobrol-ngobrol terus dia tanya, Bapak siapa? Saya hamba Tuhan, saya pelayanan di Pamulang. Dan saya hari ini ada misi doa puasa 40 hari di Getsemani. Oh Bapak hamba Tuhan, Bapak pelayanan. Iya, dia keluarkan dari tasnya, saudara, saya ada titipan dari teman orang Australia. Dia berkata, kalau dia ketemu orang pertama adalah hamba Tuhan, tolong kasih dolar itu, saudara. Dan lumayan jumlahnya kalau dirupiahkan saat itu. Jadi Bapak Ibu saudara, saya mau taat, saudara. Ketika saya tidak mempermainkan Tuhan, Tuhan juga nggak mempermainkan saya. Ketika saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Tuhan juga sungguh-sungguh dengan saudara. Saya rasa pesan Tuhan yang saya sampaikan ini, saudara. Saya nggak perlu membedah yang lainnya, karena tadi Tuhan sudah berbicara kepada ibu bapak saudara sekalian. Tuhan sudah membagi pokok doa. Kalau hari ini ada liver saudara terganggu, Tuhan sudah beri liver yang baru. Kalau hari ini jantung saudara yang terganggu, yang rusak, Tuhan sudah berikan jantung yang baru. Kalau hari ini ginjal saudara yang terganggu, Tuhan sudah berikan ginjal yang baru, organ tubuh yang baru, roh yang baru. Amin. Maka saya percaya ketika engkau pulang dari keluar dari gereja ini, tempat ibadah ini, saudara dalam perlindungan Tuhan. Jangan takut virus yang ada di sekelilingmu, saudara. Asalkan engkau bisa kerjasama dengan pemerintahan, dengan menjaga diri dengan baik, saudara, dengan memberi konsumsi makanan yang sehat dan hidup beribadah kepada Tuhan dengan baik, dengan benar, maka saudara pulang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, dan saudara bisa kembali minggu depan bersama-sama dengan jemaat untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya jemput untuk ibu bapak saudara bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Arahkan hatimu. Sidang jemaat, baik saudara yang sudah mendengar firman Tuhan di rumah live streaming, mari kita berdiri bersama-sama. Saudara, kalau hari ini saudara mempersiapkan persembahan, siapkan persembahanmu dengan baik. Demikian juga saudara yang di rumah, saudara persiapkan persembahanmu dengan baik. Saya berdoa dari tempat ini untuk saudara yang ada di gereja maupun saudara yang mengikuti ibadah di rumah. Dan saudara, bagaimana saudara akan mengantar persembahan saudara? Saudara bisa besok atau hari ini atau hari kapan aja saudara datang mampir ke gereja, bisa saudara masukkan di kotak persembahan di dalam gereja ini, saudara. Itu namanya ibadah, saudara. Ya, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akan kembali minggu depan, ibadah masih tetap sama jam 10 di tempat ini, dan jam 5 sore. Kalau saudara wilayah Parung Bogor, kita sekarang sudah buka, ada cabang kita di Parung Bogor Gunung Sindur, itu jam 7 pagi. Arahkan hatimu kepada Tuhan, jangan menunduk, pandang wajah Tuhan, angkat kedua tanganmu, pastikan kau diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan telah berkata, jikalau engkau mendengar firman Tuhan dengan baik dan melakukan perintahnya, maka berkat Abraham, Ishak, Yakub menjadi bagianmu di tanah yang kau berpijak. Disitulah Tuhan Yesus memberkati engkau secara ajaib dan berlimpah-limpah. Diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu serta buah kandungan istrimu, anak-anakmu dan keturunanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, sekolahmu, usahamu, dan apa saja yang kau kerjakan, Tuhanlah yang memberkati saudara. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang berkekurangan di antaramu. Bawalah pulang pengurapan Tuhan, bawalah pulang damai sejahtera, bawalah pulang sukacita, bawalah pulang berkat yang dari sorga. Dan penyertaan Tuhan menyertai saudara dari tempat ini menuju ke rumahmu masing-masing dengan selamat, dan tidak ada yang berkekurangan. Tuhan memberkati setiap taburan yang saudara bawa.
ketika engkau bawa di hadapan Tuhan, Tuhan memberkati. Amen. Taburanmu menjadi berkat berlimpah-limpah untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu, sehingga hidupmu diberkati. Amen. Dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan yang mau menabur boleh ke depan. More. I love